I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I'm in the Lord's army, yes sir. I'm in the Lord's army, yes sir. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. I may never march in the infantry, ride in the cavalry, shoot the artillery. I may never zoom on the enemy, but I'm in the Lord's army. Halo, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya semua? Pada sehat semua kan? Untuk mengikuti ibadah IMPA pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kita akan memulai ibadah IMPA pada pagi hari ini. Sebelum itu, kita akan panggil berdiri dulu yuk adik-adik. Kita akan mau menyanyikan Mars IMPA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentanglah dan Tuhan, kami kunjung bertumbuh riang. Oh, betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan. Bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan. Bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Nah, adik-adik, tetap berdiri ya adik-adik. Kita akan mau menyanyikan Happy Yaya dan Happy Yeye. Hai teman-teman, selamat hari Minggu. Sekarang bernyanyi bersama aku ya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy yaya, happy yaya. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan,
sudah menyanyikan Happy Yaya. Kita akan mau berdoa pembuka. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini kami sudah diberikan kesehatan untuk mengikuti ibadah IMPA pada pagi hari ini. Tuhan, berkatilah kami dari awal pertengahan sampai pada akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan membaca Mazmur. Bacaan Mazmur kita 37 ayat 37. 37 ayat 37 ya adik-adik. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah kepada orang yang jujur. Sebab pada orang yang suka damai akan ada masa depan. Respon bacaan Mazmur kita akan mau menyanyikan burung pipit yang kecil. Yeay! Teman-teman harus tahu Tuhan sayang sama kita. Teman-teman, sekarang kita nyanyi burung pipit yang kecil ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Nah, adik-adik, kita akan mau berdoa firman. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami ingin mau mendengar firman-Mu, pimpin kami supaya kami bisa apa yang kami dengar bagi kehidupan kita kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mau membaca Alkitab. Bacaan Alkitab firman kita Markus 7 ayat 1 sampai 16. Nah, di sini kakak yang akan baca semuanya ya adik-adik. Pada suatu kali, serombongan orang Farisi dan beberapa ahli Taurat dari Yerusalem datang menemui Yesus. Mereka melihat bahwa beberapa orang muridnya makan dengan tangan najis, yaitu dengan tangan yang tidak dibasuh. Sebab orang-orang Farisi seperti orang-orang Yahudi lainnya, tidak makan kalau tidak melakukan pembasuhan tangan lebih dulu. Lakukan pembasuhan tangan lebih dulu karena mereka berpegang pada adat istiadat nenek moyang mereka. Dan kalau pulang dari pasar, mereka juga tidak makan kalau tidak lebih dahulu membersihkan dirinya. Banyak warisan lain lagi yang mereka pegang, umpamanya hal mencuci cawan, kendi, dan perkakas tembaga. Karena orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat itu bertanya kepadanya, "Mengapa murid-muridmu tidak hidup menurut adat istiadat nenek moyang kita, tetapi makan dengan tangan najis?" Jawabnya kepada mereka, "Benarlah nubuat Yesaya tentang kamu, hai orang-orang munafik, sebab ada tertulis, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia." Yesus berkata pula kepada mereka, "Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah supaya kamu dapat memelihara adat istiadatmu sendiri. Karena Musa telah berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan siapa yang mengutuki ayahnya dan ibunya harus mati. Tetapi kamu berkata, kalau seorang berkata kepada bapaknya atau ibunya, apa yang ada padaku yang dapat digunakan untuk pemeliharaanmu, sudah
sudah digunakan untuk korban, yaitu persembahan kepada Allah, maka kamu tidak membiarkannya lagi berbuat sesuatu pun untuk bapaknya atau ibunya. Dengan demikian firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu, dan banyak hal lain seperti itu yang kamu lakukan. Lalu Yesus memanggil lagi orang banyak dan berkata kepada mereka, kamu semua dengarlah kepadaku dan camkanlah. Apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tetapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Barang siapa berkeinginan untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Adik-adik, selamat pagi adik-adik. Gimana kabarnya semua, pada sehat adik-adik? Nah, kita sudah membaca Alkitab kita adik-adik. Nah adik-adik, selamat hari Minggu semua. Gimana kabarnya semua, pada sehat? Syukurlah adik-adik, pada sehat semua ya adik-adik. Di sini sama wabah COVID-19, kita semua diajak untuk mencuci tangan selalu mencuci tangan dan jaga jarak. Pernah kan adik-adik pas sekolah offline atau mau pergi ke mall, ada himbauan mencuci tangan dan jaga jarak. Tahukah adik-adik bahwa mencuci tangan itu adik-adik sebagai tindakan yang baru pada abad 19 ini adik-adik. Lalu apa maksudnya membasuh tangan dalam bacaan kita adik-adik? Bukan untuk kebersihan, untuk membunuh kuman ya adik-adik. Nah itu betul juga adik-adik. Dahulu orang belum mengetahui apa itu bakteri, virus, dan kuman adik-adik. Apa itu kuman ya? Orang mencuci tangan itu supaya tidak tertular, membuat orang lain menjadi najis. Nah, najis itu apa ya adik-adik? Najis itu adalah berarti kotor, menjijikan adik-adik. Najis itu berarti seekor binatang atau seekor yang dianggap kotor dan menjijikan. Pada umumnya, orang yang dianggap najis itu bukan karena ada kuman atau bakteri, tetapi adik-adik karena dianggap tidak taat kepada Tuhan adik-adik. Ada juga binatang yang dianggap najis, namun binatang itu dianggap najis karena bukan ada kuman atau bakteri adik-adik. Nah adik-adik, kenajisan itu dianggap menular adik-adik. Jadi kalau ada orang yang menyentuh orang yang lain lagi, sebuah contohnya barang ini, apa ini adik-adik, atau barang ini yang disentuhnya itu akan menjadi najis adik-adik. Maka barang itu menjadi najis. Jadi supaya tidak menular, orang harus mencuci tangan, bahkan sampai mana. Nah seperti kayak COVID adik-adik, kalau kita pergi kemana-mana kita harus ada imbauan mencuci tangan. Bisa saja pakai sabun, bisa saja pakai sanitizer ya adik-adik, dan jaga jarak. Mencuci tangan dan mandi itu adik-adik membuat itu menjadi bersih kembali adik-adik. Kalau ada orang yang tidak taat kepada Tuhan adik-adik, maka dia akan dijauhi dan dikucilkan adik-adik, dianggap najis. Orang-orang menjadi takut diri mereka akan menjadi najis semua gara-gara satu orang itu adik-adik. Orang-orang Farisi yang dijumpai oleh Tuhan Yesus memegang teguh pemahaman tentang kenajisan ini adik-adik. Mereka sangat taat untuk mematuhi dari semua yang dianggap najis adik-adik. Orang-orang Farisi menganggap diri mereka sebagai orang-orang yang menjaga pemberlakuan hukum Taurat
dan semua tradisi adik-adik, termasuk menjaga diri mereka dan masyarakat dari segala yang dianggap najis. Ketika mereka melihat murid-murid Tuhan Yesus sebelum makan dia mencuci tanpa mencuci tangan lebih dahulu, mereka marah. Bagi mereka makanan itu disentuh oleh murid-murid Tuhan Yesus dianggap najis adik-adik semua, maka itu nanti akan menajiskan orang yang memakannya. Nah, adik-adik, Tuhan Yesus menegur orang-orang Farisi itu adik-adik. Tuhan Yesus tidak menyukai pikiran orang-orang Farisi itu adik-adik. Orang-orang Farisi itu sangat kuat dan taat dalam kebiasaan-kebiasaan, tetapi mereka malah membuat orang-orang harus dijauhi, orang-orang lain harus dijauhi. Tuhan Yesus pun mengingatkan mereka bahwa karena pemikiran mereka yang tidak benar itu adik-adik, maka orang lain pun dijauhi, bahkan diberi perhatian yang seharusnya. Adik-adik, kita memang harus taat kepada Tuhan ya adik-adik, itu harus catat adik-adik. Namun kita tidak boleh membenci orang lain. Nah, adik-adik ingat ya, kita tidak boleh membenci orang lain. Kita tidak boleh memusuhan. Nah, di sini Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Tuhan Yesus itu mengasihi semua orang. Orang-orang yang tidak taat kepada Tuhan itu seharusnya tidak dijauhi adik-adik, tapi didoakan. Contohnya adik-adik berantem, adik-adik harus rangkul, berteman kembali kayak gini, jangan dimusuhin. Nah, itu tidak seharusnya, itu Tuhan Yesus marah ya adik-adik. Tetapi adik-adik rangkul, didoakan dan dinasihati untuk tidak boleh jahat lagi, tidak boleh berantem lagi, untuk harus taat kepada Tuhan. Karena bentuk ketaatan harus terlihat nyata di dalam cara kita mengasihi semua orang lain. Marilah kita selalu taat kepada Tuhan. Ingatlah ya adik-adik, salah satu bentuk ketaatan kita adalah dengan mengasihi semua orang. Marilah kita juga menunjukkan ketaatan kepada Tuhan dengan mengasihi semua orang, siapapun mereka. Amin. Nah, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman dari Kak Aten. Nah, adik-adik, kita akan mau menyanyikan Aku Bersukacita. Teman-teman, mari kita bersukacita dan memuji nama Tuhan. Aku bersukacita, ketika di
berdoa siapa? Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu sepanjang hari ini. Kami sudah mendengar firman-Mu, Tuhan Yesus. Berkati kami supaya kami bisa, apa yang kami dengar bisa dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan, berkati kami. Berkati juga bangsa di seluruh dunia, terkhususnya bangsa Indonesia, Tuhan Yesus. Berkati juga pemimpin yang ada di Indonesia, Presiden Joko Widodo dan Wakil Presidennya. Berkati juga menteri dari teratas hingga terbawah, Tuhan Yesus. Berkati juga pemerintah yang ada, Tuhan Yesus. Berkati juga aparat yang ada di Indonesia, TNI Polri, Tuhan Yesus, yang menjaga kesatuan Republik Indonesia ini, Tuhan Yesus. Berkati juga dalam masa pandemi COVID ini, berkati juga supaya bisa terus selesaikan dalam vaksin Nusantara ini, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, berkati juga gereja-gereja di seluruh dunia, terkhususnya gereja GPIB Tugu. Berkati juga pendeta gereja Tugu, GPIB Tugu ini, KMJ kami, Bapak Pendeta Rade Siombi, Bapak Pendeta Rade, dan keluarga. Berkati juga Ibu Stella Mandagi dan keluarga, Tuhan Yesus. Berkati juga majelis-majelis yang ada. Berkati juga karyawan yang ada di kantor GPIB Tugu, Tuhan Yesus. Berkati juga pelkat yang ada, pelkat IMPA, PTGP, PKLU, PKB, dan PKP, Tuhan Yesus. Yang terutama pelkat IMPA, Tuhan Yesus. Berikan apa yang kami rencanakan, apa yang kami programkan ini bisa terlaksana dengan baik dalam tahun ini, Tuhan Yesus. Terima kasih, Tuhan Yesus. Inilah serangkaian doa kami di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami pada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, adik-adik, kita akan mau memberikan persembahan adik-adik nanti berikannya ke papa dan mama ya, adik-adik. Nanti ke papa mama akan memberikan ke kantor gereja atau ke gerejanya langsung, adik-adik. Nah, adik-adik, kita bangkit berdiri yuk. Kita akan mau menyanyikan Aku Bawa dan Berikan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Kita puji namanya dan berikan persembahan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Sudahkah kalian memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Yuk kita nyanyi lagi. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Mari kita bergembira dan ulang nyanyian kita sekali lagi yuk. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Nah, mari kita berdoa apa adik-adik? Persembahan.
Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memberikan persembahan kami. Berkatilah kami, supaya berkati juga tangan-tangan yang memberi. Supaya apa yang tangan kami memberi itu membuat bagi pelayanan kerajaan-Mu, Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, kita sudah penghujung ibadah Pelkat PA ini, adik-adik. Kita akan mau menyanyikan apa, adik-adik? Hari ini harinya Tuhan. Selamat hari Minggu teman-teman. Yuk kita nyanyi bersama. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Lebih keras ya suaranya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita menyanyi buat Tuhan untuk meninggikan namanya. Ayo lebih semangat lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah menyelesaikan ibadah IMPA pada pagi hari ini. Berikan apa yang kami dengar bisa dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Berkatilah ya Tuhan, pimpin kami sekalian, beri juga terang-Mu menyinari jalan terus. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. See you. Jangan lupa mencuci tangan. Selalu stay pakai masker kalau mau kemana-mana adik-adik. Bye.